Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas bab baru yaitu tentang termodinamika. Materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 2. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain, ada playlist kelas 10 dan ada playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN. Silakan dicek di bagian playlist. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, kita mulai. Termodinamika dalam beberapa buku dituliskan sebagai bab 7 ya. Jadi bab 7 termodinamika. Kita akan membahas ini dari asal katanya ya. Jadi termodinamika ini sebenarnya ada dua kata ya yang digabung menjadi satu kata yaitu termodinamika. Ada dua kata kalau kita pecah ya, yaitu termo dan dinamis. Jadi termodinamika ini mengandung kata termo dan dinamis atau dinamika kalau digabung. Ya. Oke, apa itu termo, apa itu dinamis atau dinamika? Termo ini adalah objek, ya, adalah objek. Sedangkan dinamis, ya, adalah keadaan objek. Ini kalau kita lihat kata yang mirip dengan ini, misalnya elektrodinamika, ya, elektrodinamika. Elektro itu objek, dinamika adalah keadaan objek tersebut, ya. Begitupun termodinamika. Termo ini adalah objeknya, sedangkan dinamika adalah keadaan dari objek tersebut. Oke, kita bahas satu-satu. Termo, apa sih itu termo? Termo adalah gelombang elektromagnetik, ya. Jadi termo adalah salah satu jenis dari jenis atau spektrum gelombang elektromagnetik. Kita tahu gelombang elektromagnetik itu ada banyak jenisnya ya. Kalau kita ya mulai dari ya frekuensi terendah, ya di situ ada gelombang radio, kemudian frekuensi yang paling tinggi ada sinar gamma, ya. Nah, termo adalah salah satu dari gelombang elektromagnetik yang berada di wilayah inframerah. Nah, inframerah merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik. Inframerah itu punya range juga ya. Jadi inframerah tidak tunggal frekuensinya tapi punya range juga. Nah, di antara range itu ada wilayah atau ada bagian termo. Ya, jadi termo adalah gelombang elektromagnetik yang berada di wilayah inframerah. Oke, kemudian dinamis. Apa itu dinamis? Apa itu dinamika? Ya, bagaimana keadaan benda sehingga benda itu dikatakan berdinamika? Atau sebaliknya, bagaimana keadaan benda sehingga benda itu dikatakan statis? Ya, benda dikatakan berdinamika sebenarnya kalau ini syaratnya ya, bahwa jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda ya, itu tidak sama dengan nol. Ya, tidak sama dengan nol. Alias ya, gaya itu kan perubahan momentum ya terhadap waktu. Jadi perubahan dan momentum terhadap waktunya itu tidak sama dengan nol. Alias kalau benda-benda yang kecepatannya jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, bahwa gaya itu punya nilai yaitu M kali A. Resultan gayanya M kali A. Nah, ini adalah syarat ya, kalau ini ada pada benda, maka benda dikatakan mengalami dinamika atau objek dikatakan mengalami dinamika atau dinamis. Kalau sama dengan nol, maka itu statis. Yaitu bisa dua keadaan. Ya, keadaan diam atau keadaan bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, itu sebenarnya sama keadaannya, yaitu keadaan statis. Resultan gayanya sama dengan nol. Nah, kalau tidak sama dengan nol atau M kali A ya, untuk benda yang kecepatannya jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, ini hukum kedua Newton ya. Nah, kalau ini ada pada benda, maka benda dikatakan atau objek dikatakan berdinamika. Ya. Oke. Bagaimana kaitan kedua ini kalau digabung menjadi termodinamika? Oke, sebelumnya mari kita lihat ilustrasi berikut. Jadi ada benda, benda ya. Kemudian kalau ada matahari yang mengenai benda ini, kita tahu matahari adalah gelombang elektromagnetik, di dalamnya banyak spektrum. Salah satunya ya, di dalamnya ada inframerah dan di inframerah itu ada termo. Ya. Nah, ketika cahaya matahari ini atau dalam konteks ini adalah termo ya, gelombang termo ini mengenai benda ya, maka akan terjadi resonansi. Ya, terjadi resonansi bahwa atom-atom penyusun benda ini bergetar sesuai dengan frekuensi termo tadi. Jadi termo punya frekuensi ya, ketika mengenai benda, maka benda ini atom-atom penyusunnya bergetar
ya dengan frekuensi yang nilainya sama dengan nilai frekuensi gelombang termo. Nah, ketika benda ini sudah bergetar ya, ketika atom-atom penyusun benda ini sudah bergetar dengan frekuensi sesuai dengan frekuensi gelombang termo, maka itulah yang kita rasakan sebagai panas. Ya. Jadi, ketika kita terkena matahari ya, dan kita merasakan panas, artinya atom-atom penyusun benda kita ini sedang bergetar dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi gelombang termo. Terjadi resonansi. Itu yang kita rasakan sebagai panas. Jadi gelombang termo ini berakibat pada ya kalau mengenai benda, maka benda itu atom-atom penyusunnya bergetar sesuai frekuensi gelombang termo tadi, dan itu yang kita rasakan sebagai panas. Jadi termo ini sebenarnya ujungnya adalah untuk menghasilkan panas. Nah, panas ya ini ya panas ini berdinamika. Ya, panas ini berdinamika atau bergerak atau mengalir. Nah, itulah pembahasan dari termodinamika. Ya, jadi termodinamika ini sebenarnya keadaan ya panas yang berdinamika atau berdinamis. Ya. Nah, itu kalau kita gabung termodinamika maksudnya seperti itu ya, bahwa itu untuk gelombang termo ini untuk menghasilkan panas dan panas itu berdinamika. Oke, jadi kalau kita coba tegaskan ya, bahwa termodinamika adalah cabang ilmu fisika. Ini tadi kalau dari asal katanya ya. Kalau kita definisikan lebih rapi ya, bahwa termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari panas yang dinamis. Itu ya. Jadi termo ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah untuk menghasilkan panas. Jadi kalau benda ini bergetar sesuai dengan frekuensi termo, ya sorry, atom-atom penyusun benda maksudnya ya. Atom-atom penyusun benda bergetar sesuai frekuensi termo, maka itu yang kita rasakan sebagai panas. Nah, panas ini mengalami dinamika. Seperti jadi termo ini sebenarnya adalah ya nilai frekuensi ya. Ketika benda itu menyerap termo, gelombang termo, maka atom-atom penyusun benda bergetar sesuai frekuensi termo, itu yang kita rasakan sebagai panas. Panas itu berdinamika. Ya. Jadi ilmu fisik, cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang panas yang dinamis atau yang merambat atau yang bergerak. Itu yang kita sebut dengan kalor. Itu yang kita sebut dengan kalor. Jadi kalor itu adalah ya, ini panas yang berdinamis. Itu aliran kalor ya. Nah, aliran panas ini atau kalor ya akan tunduk pada hukum-hukum termodinamika. Akan tunduk pada hukum-hukum termodinamika yang akan kita bahas nanti. Ada hukum-hukum termodinamika tuh yang harus dipatuhi oleh aliran kalor atau panas yang berdinamika. Termodinamika yang kita bahas di bab 7 ini ya adalah termodinamika gas. Jadi khusus gas saja. Ya. Gas adalah ya, jadi atom-atom atau molekul-molekulnya itu berjarak jauh ya. Jarak antar molekulnya sangat jauh. Itu gas ya. Oke, itu yang akan kita bahas, termodinamika gas. Kita masuk pada subbab yang pertama, usaha sistem gas dan lingkungan. Oke, ini menarik ya. Usaha adik-adik sudah kenal nih ya. Usaha adik-adik sudah kenal di kelas 10. Nah, apa maksudnya usaha sistem gas dan lingkungan? Mari kita bahas satu-satu nih istilahnya. Ada namanya sistem, ada namanya lingkungan, ada namanya batas sistem. Sistem adalah sejumlah zat dalam suatu wadah yang menjadi fokus analisis. Ya. Termodinamika yang kita bahas ini adalah termodinamika gas. Ya, dan tentu gas ini adalah sistem kita. Ya, yang menjadi fokus analisis. Nah, gas ini nanti memberikan gejala-gejala ya panas yang berdinamika tadi. Itu yang kita kaji, ya, makanya judulnya termodinamika. Itu kaitannya. Ya. Nah, gas atau ya zat yang jarak antar molekul penyusunnya berjauhan, itu yang menjadi sistem kita, yang menjadi fokus analisis. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Segala sesuatu di luar sistem ini itu disebut dengan lingkungan. Kemudian antar lingkungan dan sistem dibatasi oleh yang namanya batas sistem ya. Jadi kalau kita gambarkan ilustrasinya kira-kira seperti ini, ada sistem, di luarnya lingkungan.
Dan antara lingkungan dan sistem dibatasi oleh yang namanya batas sistem. Ya. Nah, batas sistem ini bisa diam, bisa bergerak. Ya, bisa batas sistem ini fix, kokoh, atau bergerak. Ya, bisa saja bergerak ya. Kalau misalnya ya, katakanlah sistemnya memuai, ya, maka tentu batas sistemnya akan bergerak tuh. Atau sistemnya ya mengalami pemampatan. Otomatis batas sistemnya juga bisa bergerak ya. Oke. Oke, bagaimana dengan usaha? Ya, usaha adalah ukuran energi yang dipindahkan oleh lingkungan ke sistem atau sebaliknya. Ini sebenarnya pengertian dasar dari usaha. Adalah ukuran energi yang dipindahkan oleh lingkungan ke sistem atau sebaliknya. Dari sistem ke lingkungan. Oke, mari kita bawa pada konteks di kelas 10. Apakah pengertian dasar ini relevan? Ya, sebenarnya ini relevan karena inilah pengertian dasar dari usaha sebenarnya. Oke, misalnya ada benda. Benda ini awalnya diam di atas bidang licin, energi kinetiknya 0 kan? Kemudian ditarik oleh gaya F. Ya, benda ini sebagai sistem kita. Gaya F ini gaya dari lingkungan. Ya, misalnya tangan kita menarik benda, nah tangan kita ini lingkungan. Jadi ada gaya yang diberikan oleh lingkungan kepada sistem. Nah, sistem ini bergerak. Ya, otomatis mendapat tambahan energi kinetik. Ya kan? Awalnya kan energi kinetiknya 0. Kemudian ketika ditarik oleh gaya F, benda bergerak, otomatis benda punya energi kinetik. Nah, pertanyaannya, dari mana energi kinetik benda tersebut? Awalnya dia tidak punya energi kinetik atau 0. Setelah ditarik, benda punya energi kinetik. Nah, dari mana energi kinetik itu? Siapa yang memberikan pada sistem? Jawabannya adalah lingkungan. Lingkunganlah atau gaya inilah ya yang memberikan energi pada benda sehingga benda bisa bergerak yang dimanifestasikan sebagai energi kinetik. Nah, kan kalau kita mau cari usaha yang dilakukan oleh gaya, itu kan bisa kita cari dengan menentukan selisih energi kinetik benda ini. Ya kan? Nah, selisih itulah sebenarnya ukuran energi yang dipindahkan atau yang diberikan dari lingkungan ke sistem. Selisih itulah ya. Selisih energi kinetik benda inilah sebanyak itu energi yang diberikan pada sistem atau pada benda oleh lingkungan. Nah, maka itu tadi usaha ya. Oke, contoh lain. Benda bergerak ya, benda sementara bergerak, sudah punya energi kinetik, kemudian masuk ke permukaan yang kasar. Awalnya katakan bergerak di bidang licin, meluncur seperti itu, sudah punya energi kinetik tertentu. Ketika memasuki bidang kasar, ya, otomatis ada gaya gesek yang bekerja pada benda, katakan bendanya bergerak kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Lama-kelamaan bendanya berhenti tuh. Ya kan? Nah, kemana hilangnya energi kinetiknya benda? Awalnya kan punya tuh, kemudian berhenti. Kemana energi kinetik benda? Hilang kemana? Nah, energi kinetik benda itu berpindah ya ke lingkungan. Lingkungan mana? Ya permukaannya ini ya, makanya kemudian permukaannya jadi panas tuh. Ya, berubah jadi energi kalor misalnya. Nah, itu. Kan kalau kita mau mencari usaha oleh gaya gesek ini bisa juga kita cari dengan menghitung selisih energi kinetik benda. Ya kan karena selisihnya itulah ukuran energi yang dipindahkan oleh sistem itu ke lingkungan. Ya, ke lingkungan. Jadi sebenarnya usaha itu adalah ya perpindahan-perpindahan energi saja dari lingkungan ke sistem atau dari sistem ke lingkungan. Tergantung. Kalau benda mendapatkan tambahan energi atau energi kinetiknya bertambah, berarti itu energi dari lingkungan. Sebaliknya, kalau energi sistem itu berkurang, seperti kasus ini ya, energi sistem kan berkurang tuh, energi kinetik benda berkurang. Nah, itu dipindahkan ke lingkungan. Ya, berapa besar energi yang dipindahkan itu, ya, itulah usaha. Sebesar itulah usaha yang dilakukan oleh gaya. Ya. Oke, jadi relevan tuh ya dengan pengertian ini. Oke, mari kita detailkan seperti apa itu usaha sistem gas dan lingkungan. Ya, jadi kalau saya menyebutkan gas, itu artinya sistemnya ya. Itu sistemnya yang menjadi fokus analisis kita. Oke, misalnya ada gas, ya, gas dalam wadah yang tertutup seperti ini. Ya, nah ini sistemnya ya, yang menjadi fokus analisis kita. Dan tentu wadah ini adalah ya, dinding-dinding wadah ini adalah ya pembatas dari sistem ini, batas sistem ya. Dan di atas ini ada piston. Piston juga ini termasuk batas sistem.
Ya, di luar itu adalah lingkungan. Nah, piston ini bebas bergerak ya. Piston atau penghisap ini bebas bergerak, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, di bawah ini ada pemanas. Ya. Nah, ketika pemanas ini diaktifkan, maka terjadi panas yang berdinamika. Ya, ada aliran kalor yang menuju ke gas. Otomatis gas ini memuai. Ya, kalau memuai, maka piston ini akan bergerak. Misalkan bergeraknya ke posisi 2 ya, dari posisi 1 posisi awal ke posisi 2. Artinya ada gaya dorong ya. Ada gaya dorong oleh gas yang memuai ini ya, mendorong piston dan piston bergerak ke posisi 2. Itu artinya sistem melakukan gaya ya, dalam hal ini gaya dorong pada lingkungan. Ya. Oke. Nah, misalkan piston ini ya berpindah dari posisi 1 ke posisi 2 sejauh delta S akibat gas yang memuai tentu saja. Nah, kalau terjadi pemuaian pada sistem atau pada gas ini ya, artinya gas ini memberikan gaya dorong pada piston sehingga piston naik ke atas, itu artinya sistem melakukan usaha pada lingkungan. Ya, sistem melakukan usaha pada lingkungan. Nah, kenapa? Ya karena gaya dorong gas memuai itu memberikan gaya dorong ya. Gaya dorong pada piston artinya itu gaya dorong pada lingkungan, maka sistem melakukan usaha pada lingkungan. Ya. Misalkan volume awal gas ketika piston di posisi 1 adalah V1 dan ketika piston di posisi 2, kalau piston di posisi 2 ini gas semua di sini ya, terisi gas, itu volume akhir gas V2 ya. Nah, kita akan menganalisis ini ya menggunakan beberapa ya proses atau keadaan gas. Misalnya pada keadaan atau proses isobarik, artinya tekanan dijaga tetap ya. Jadi selama proses pemuaian tadi ya atau pemampatan katakanlah seperti itu proses yang berlangsung ya, selama proses itu tekanan dijaga tetap. Tekanan dijaga tetap, tekanan gas dijaga tetap. Ya. Oke, jadi selama proses tadi, selama proses pemuaian atau proses panas yang berdinamika, ya selama itu tekanan gas dijaga tetap. Itu proses isobarik. Oke, bagaimana usahanya? Ya, di kelas 10 adik-adik sudah belajar ya bahwa usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Nah, bisa diterapkan juga di sini. Jadi kita bisa menggunakan piston ini sebagai medianya. Ya, gaya dorong oleh gas yang memuai tadi itu bekerja pada piston. Itu F-nya ya. Itu mendorong piston berpindah dari posisi 1 ke posisi 2 sejauh delta S. Ya, maka usaha oleh sistem tadi atau oleh gaya dorong sistem tadi adalah F kali delta S. Gaya itu kan ya tekanan kali luas penampang piston ya. Tekanan itu kan P ya, F per A, maka F adalah P kali A. Ya. Nah, luas penampang piston kali perpindahannya ya itu tidak lain adalah ya A kali delta S itu ya adalah perubahan volume gas. Ya, perubahan volume gas kan ini nih. Ya. Jadi volume satunya sampai di sini pistonnya, volume akhirnya sampai di sini. Otomatis terjadi perubahan volume ya di sini. Ya. Jadi luas alasnya kali perpindahannya, perpindahan piston. Nah, area inilah ya, ruangan inilah sebanyak ini perubahan volume gas delta V ya. A kali delta S itu adalah delta V. Ya, atau kita tuliskan P sama V2 kurang V1. Nah, inilah usaha oleh sistem. Ya. V2 kurang V1. Tentu di sini kalau pemuaian V2 lebih besar dari V1 ya. Nah, sekali lagi kalau pemuaian ini V2 lebih besar dari V1, volume akhir lebih besar dari volume awal ya. Dan otomatis usahanya bernilai positif. Nah, tapi bisa terjadi sebaliknya nih. Ya, sistem gas mengalami pemampatan. Piston itu bukan bergerak ke atas tapi turun ke bawah. Turun ke bawah. Ya, dan itu artinya volume akhirnya lebih kecil dari volume awal. Karena gasnya mengalami pemampatan, pistonnya turun ke bawah ya. V2 lebih kecil dari V1 dan itu artinya usaha bernilai negatif. Ya.
Dan itu menunjukkan lingkungan lah yang melakukan usaha pada sistem. Ya, kalau gas mengalami pemampatan, artinya piston bergerak ke bawah, itu artinya gaya dorong yang bekerja pada piston, itu dari atas ke bawah ya, itu gaya dorong oleh sistem. Sistem yang memberikan gaya dorong pada piston, sehingga piston bergerak ke bawah, memampatkan gas. Karena gaya itu dari lingkungan, artinya lingkungan yang melakukan usaha pada sistem. Dan itu usahanya bernilai negatif. Ya, oke. Itu pada proses isobarik ya. Kalau kita ya tunjukkan persamaan ini dalam grafik ya, kalau kita terapkan pada grafik, misalnya grafik hubungan antara volume dan tekanan ya. Maka tekanan kan tetap ya. Pada proses isobarik tekanan tetap, maka P-nya tetap. Katakan misalnya di sini volumenya yang berubah ya, maka grafiknya seperti ini. Dan tentu ya, misalkan volume awalnya di sini, volume akhirnya di sini. Maka P kali delta, ini sepanjang ini delta V-nya ya. P kali delta V itu adalah usaha ya. Tidak lain adalah luas area ini ya. Luas area di bawah kurva ini terhadap sumbu X. Karena ini adalah P, ini adalah delta V. P kali delta V ya luas ini kan. Nah itulah usaha dalam kasus ini. Atau ya kalau kita mau nyatakan dalam bentuk integral seperti ini, W sama integral dari V1 sampai V2, P delta V ini persamaan yang lebih umum lagi. Kalau spesifiknya pada kasus isobarik, ya, maka P-nya konstan. Ya, kalau P-nya konstan, maka begini grafiknya. Ini jadi semacam luas persegi ya, atau persegi panjang kira-kira begitu. Ini persamaan yang lebih umum lagi, kita gunakan integral ya. Berikutnya adalah proses isokorik. Ini adalah proses di mana volume dijaga tetap. Ya, jadi selama proses tadi, volume gas atau volume sistem dijaga tetap. Kalau tadi tekanan ya, isobarik. Nah ini isokorik, volumenya tetap. Oke, kalau volume tetap, ya kita gambarkan lagi grafik hubungan antara volume dan tekanan. Ya, kalau volume tetap ya misalkan di sini saja ya, maka dia seperti ini ya. Ke atas karena volumenya kan tetap, tekanannya berubah ya, seperti itu. Katakanlah tekanannya bertambah besar ya, maka grafiknya seperti ini. Nah, berapa usahanya ya? Karena volumenya tetap, maka tentu usahanya 0. Ya, usaha tadi kan ada delta V ya, ada perubahan volume. Kalau ada perubahan volume maka ada usaha, baik itu usaha oleh sistem atau oleh lingkungan. Kalau ada perubahan volume pada sistem atau pada gas. Nah, kalau volumenya tetap artinya tidak ada perubahan volume, maka usahanya 0. Ya, integral V sama V2 PdV itu 0. Usahanya 0 ya. Itu pada proses isokorik. Sekali lagi, kalau volume dipertahankan agar tetap, maka usahanya 0. Ya, baik usaha gas atau lingkungan. Berikutnya, ya, pada proses isotermal. Proses isotermal adalah proses di mana suhunya dijaga tetap. Jadi selama proses tadi ya, suhu dijaga tetap. Kalau suhu dijaga tetap, bagaimana usahanya? Ya, kita harus rumuskan nih ya. Kayak usaha ini persamaan umumnya tadi integral V1 V2 PdV ya. Kemudian kita tahu untuk persamaan gas ideal. Jadi kita termodinamika gas yang kita maksud ini tentu saja gas ideal ya. P ya, persamaan umum gas ideal kan ya, PV sama dengan nRT. Ya. Maka P sama dengan kita ganti nih nRT per V. Ya, jadi P-nya kita ganti menjadi nRT per V ya. Ini persamaan umum gas ideal nih, PV sama nRT ya. Maka P-nya nRT per V. Oke, atau nRT ini kan konstanta ya, tetapan, N tetapan, R juga tetapan, T juga, ini isotermal T-nya juga tetap ya. Maka ketiga variabel ini bisa kita keluarkan dari proses integral, maka kita hanya mengintegralkan per V dV saja. Karena ini konstanta ya. Nah ini persamaannya ya, PV sama dengan nRT. Maka P-nya kita ganti nRT per V. Ya. Nah, integral seper V dV itu adalah ln V, logaritma natural V ya. Kita masukkan syarat batasnya V1 sampai V2, maka ini ln V2 kurang ln V1 gitu ya.
Oke, NRT ini kita masukkan syarat batasnya ya, V2 ln V2 kurang ln V1 seperti itu kan, memasukkan syarat batas pada integral. Atau ya ini kita bisa tuliskan dalam bentuk lain NRT ln ya dalam kurung V2 kurang V1 sama saja. Ini penjabarannya penjabaran logaritma ya. Kalau penjumlahan dia di sini ln-nya perkalian, kalau pengurangan ln-nya di sini jadi pembagian ya V2 kurang V1. Oke, ini usaha untuk proses isotermal, suhu tetap. Oke, kalau kita gambarkan ya, kalau kita gambarkan hubungan antara volume dengan tekanan, ya, maka hubungannya seperti ini. Ya, hubungannya seperti ini. Ini kan jelas ya, kalau T-nya konstan, ini kan R-nya konstan, N juga konstan, maka hubungan P dan V ini berbanding terbalik ya. P sama dengan 1/V. Maka kalau kita nyatakan grafiknya itu seperti ini. Kalau kita menggunakan angka-angka ya untuk membuat grafiknya. Hubungannya kebalikan ya, P sama dengan P berbanding terbalik dengan V ya, karena ini konstan ya. Yang variabel P dan V saja, dan ini berbanding terbalik. Maka kalau kita buat grafiknya seperti ini. Berikutnya adalah proses adiabatik. Proses adiabatik ini adalah proses di mana ya tidak ada aliran kalor atau tidak ada kalor yang masuk atau keluar sistem gas ya. Jadi selama proses tadi itu ya tidak ada kalor yang masuk gas atau yang keluar dari gas melewati pembatas sistem ini. Maka itu dibuat ya pembatas atau batas sistemnya ini adalah isolator kalor. Supaya tidak ada kalor yang bisa masuk ke sistem atau tidak ada kalor yang bisa keluar dari sistem. Jadi selama proses ini tidak ada kalor yang masuk atau keluar sistem. Ya, dijaga seperti itu. Itulah proses adiabatik. Q-nya 0, ya. Persamaan adiabatik itu seperti ini. P1 V1 pangkat gamma sampai P2 V2 pangkat gamma. Gamma ini adalah tetapan Laplace. Ini kita akan tunjukkan persamaan ini dari mana di subbab berikutnya. Ya, itu sudah masuk di hukum-hukum termodinamika. Nanti kita akan tunjukkan nih dari mana rumus ini. Ya, kita tidak akan tunjukkan di video ini, kita akan tunjukkan di video berikutnya. Ini kita ambil saja rumus jadinya. Sekali lagi, ya di video ini kita gunakan saja dulu rumus jadinya. Di video berikutnya kita akan tunjukkan dari mana rumus ini berasal. Ya, karena itu sudah masuk nanti di hukum-hukum termodinamika ya. Tetap di pembahasan berikutnya proses-proses adiabatik, proses isokorik, isotermal itu masih terus dibahas ya di video-video berikutnya untuk hukum termodinamika. Baik, ini persamaan adiabatik ya. Di mana gamma ini adalah ya kalor jenis pada tekanan tetap per kalor jenis pada volume tetap. Ya, gamma sama dengan kalor jenis pada tekanan tetap per kalor jenis pada volume tetap. Oke, gamma tetapan Laplace tadi ya. Ini pengertiannya. Nah, tadi kan PV sama NRT ya. Maka kalau P1, NRT1 per V1. Begitupun P2, NRT2 per V2. Nah, NR-nya bisa saling membagi. Ya, karena jumlah gasnya ini tetap ya, N-nya tetap. Maka bisa saling membagi ya. NR-nya saling membagi, maka tinggal ini persamaannya. Atau ya, ini kalau kita gabungkan ya, ini T1 V1 kan V1 pangkat negatif 1 nih. Ya, kalau kita gabungkan jadi V1 pangkat gamma kurang 1 sama saja kan? Begitupun ini. Ini kan V2 pangkat negatif 1 ya, maka kita bisa tulis seperti ini V2 pangkat gamma kurang 1 sama saja ya. Oke, ini persamaan untuk proses adiabatik. Sekali lagi, ini kita akan tunjukkan di video berikutnya. Ya, jadi kita punya beberapa proses. Ada proses isobarik, itu proses pada tekanan tetap ya, jadi tekanan dijaga tetap. Proses isokorik itu pada volume tetap. Proses isotermal itu pada suhu tetap, dan proses adiabatik itu tidak ada kalor yang masuk atau keluar sistem. Ya, baik. Demikianlah usaha sistem gas dan lingkungan. Jadi dalam materi ini kita sudah bisa tahu ya bahwa ternyata sistem bisa melakukan usaha pada lingkungan. Sebaliknya
lingkungan bisa melakukan usaha pada sistem. Dan itu nanti bisa dilihat pada kasusnya, dan indikatornya adalah usahanya positif atau negatif. Oke. Di video berikutnya kita akan coba membahas beberapa latihan soal tentang ini. Jadi tetap stay di channel ini. Itu tadi gamma ya, tetapan Laplace.